waktu yang mewakili. Yang terhormat Bapak Kepala Seksi Layanan Pendidikan Kabupaten Bukit, Bapak Suryanto SPD MPD. Yang terhormat Bapak Pengawas Pendidikan Kabupaten Bukit, Bapak Bunda Sudarsono SPD MPD, dan Ibu Pengawas Ibu Dr. Resti Wahyuni Dwiani MPD. Ibu Asri Triwahyuni SSTPS MSI Panemu Kapanewon Bojo yang kami hormati, Bapak Kepala Yayasan Pembina Veteran Yogyakarta Bapak Dr. Mistijan, Bapak Kepala Desa Diuhungon Kapanewon Bojo yang saya hormati, Bapak Kepala Sekolah di Bogor Bojo dan sekitarnya yang saya hormati, serta perwakilan alumni SMA Veteran 3 Tambak Romo yang kami hormati, serta para hadirin yang saya hormati dan yang berbahagia. Alhamdulillah, di bagian baik ini kita dipertemukan dalam acara peresmian gedung revitalisasi SMA Veteran 3 Tambak Romo dalam keadaan sehat, baik dan penuh rahmat Allah SWT. Para tamu undangan yang berbahagia, izinkanlah saya membacakan susunan acara peresmian gedung revitalisasi SMA Veteran 3 Tambak Romo Punjung. Acara yang pertama pembukaan, acara yang kedua menyanyikan lagu Indonesia Raya, acara yang ketiga prakata panitia, acara yang keempat pengantar dari sekolah, acara yang kelima sambutan, acara yang keenam doa, dan yang ketujuh penutup. Untuk mengikat waktu, acara akan dimulai dengan acara pertama yaitu pembukaan. Agar acara berjalan dengan lancar, dirahmati oleh Allah SWT, marilah acara pagi ini kita buka dengan bacaan basmalah. Acara yang kedua menyanyikan lagu Indonesia Raya. Para hadirin tetap undangan disilakan berdiri. Pada petugas silakan berdiri.
Acara yang ketiga, prakata panitia. Kepada petugas Ibu Bapak Heru dan Songko dipersilakan. Terima kasih kepada Ibu Kepala Sekolah yang telah Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam sejahtera kita semua. Yang berhormat Bapak Kepala Balai Pendidikan Menengah Kabupaten Gunung Kidul, Bapak Wasidi SMSI yang dalam kesempatan ini dilakukan oleh Bapak Suryanto SPD APD. Yang berhormat Bapak Komeng Sudarsono SPD MPD dan Ibu Dr. Anda Sri Wahyuni Dian MPD selaku pengawas Balai Pendidikan Menengah Kabupaten Kidul. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Bapak Kepala Balai Dinas Pendidikan Kabupaten Kidul yang dalam hal ini diwakili oleh Pak Suryanto SPD APD, karena tadi kurang lebih jam 7 di Pak Wasidi ada undangan yang mendadak yang tidak bisa diwakilkan, yang hari ini jam ini juga harus diselesaikan, dan mewakilkan beliau pada Pak Suryanto ini untuk menghadiri undangan di hadapan Bapak Ibu semua. Bapak Ibu yang terhormat, kepada beliau Bapak Suryanto yang dalam hal ini wakili Pak Kabal dan juga selaku kasih layanan di Balikdikmen yang juga belum lama ya Pak Sur, kurang lebih baru 2 bulan. Nah, ini beliau ini juga senior kami, sama-sama di PKN, sama-sama di PKN yang kurang lebih dari 10 tahun di provinsi. Sekarang kembali ke Kabupaten Kidul dan juga merupakan bagian dari Tambak Romo. Jadi Pak Suryanto ini juga bagian dari Tambak Romo karena beliau ini saudara dari Ibu Sunarno, bukan siswa Sunarno yang dulu. Meskipun beliau dalam di Palian, tetapi darahnya juga masih darah Tambak Romo. Termasuk juga beliau Pak Wasidi. Pak Wasidi itu kalau kedatang ke Tambak Romo ini bukan tamu lagi, karena beliau Pak Wasidi ini kecintaannya dengan Tambak Romo sangat luar biasa, terbukti dengan garwa dari Pak Wasidi. Ini adalah putra dari Pak almarhum Pak Tayo, dari putra Pak Tayo Mbak Anita Suryani, itu juga ahli Jimbaran, itu beliau garwa dari Pak Wasidi. Sehingga kalau rawuh di Tambak Romo ini bukan tamu lagi, tapi sebagai tirai kampung. Yang terhormat pada beliau Bapak Komeng Sudarsono dan Ibu Sri Wahyuni MPD selaku pengawas pembina, sangat luar biasa Pak Komeng. Satu hal pertanyaan yang disampaikan pada saya, masa SMA veteran ini ning lulusnya terus lanjutnya piro? Betul, waktu itu saya tidak lupa baru menjadi pengawas datang ke SMA itu pertanyaannya
Mas SMA veteran itu lulus terus melanjut ke piro? Kan jawabnya juga bingung. Tetapi menjadi aspirasi saya, pertanyaan yang sangat luar biasa yang harus saya berikan menjadi suatu kegiatan. Akhirnya saya memberanikan diri untuk mengambil suatu keputusan yang menurut kami berat untuk ukuran saya. Saya harus gadek sertifikat ke BRI untuk beli kijang. Ini mungkin agak unik ya, cerita juga agak unik. Yang punya sertifikat itu saya, yang punya usaha itu Mas Sukino sebagai kantin, atas namanya itu Mas Riono TU, yang ngansur sekolah dibelikan kijang untuk keterampilan anak-anak. Dan semuanya kami lulus SMA harus bisa setir. Karena pertanyaan dari Pak Komet, nih lulus SMA veteran terus dulu kok. Minimal kami membekali anak-anak untuk bisa setir. Ini sudah sangat biasa. Bu Sri Wahyuni, Mas yang sabar ya, yang betah ya untuk ngurusi SMA veteran sampai kecil-kecil. Karena Bapak Ibu, saya di sini oleh beliau Pak Sijan dan Pak Sutik selaku yayasan diamanai untuk mengelola SMA veteran ini baru sejak 96. Sekarang tertua pertama DI, karena yang pertama Pak Yadi. Yang kemarin yang bersama saya itu Kepala Ma'arif Tempel, Mas Hirambang, itu sudah pernah. Tapi sekarang sejak 96 sampai sekarang itu Pak Komet Tuhan itu sing sabar, sing betah Mas. Nek datang ke sekolah itu yang ditanyakan Pak Komet itu sama Pak dengan yang di BPMP. Pak ketemu di Jakarta itu nopol terus Pak nek Pak Komet jenengan itu sowan mrikan niku ning ditekoke kendaraan mucik ra Mas. Betul, karena yang saat ini saya mboten enten sekolah enten omah anune Pak Komet. Nek mobil enten yang mboten enten mah BPKB ini. Ini sangat luar biasa untuk demi SMA veteran. Yang terhormat Ibu Asih Triwanuri SDP MSI, ini Tambak Romo, asli Tambak Romo Bapak Ibu. Bupane itu Kecamatan Ponjong ini asli Tambak Romo. Jadi nek bahasanya simbah-simbah cikal bakal batur baline ke Tambak Romo. Ditempati Budi Wartoyo karena beliau Pak Hartati dan Ibu dulu di Tambak Romo, dilahirkan di Tambak Romo, termasuk dengan Pak Sukres itu masa-masa kecilnya dari itu. Sehingga beliau ke Tambak Romo ini juga bukan tamu lagi, tetapi sebagai tanah tumpah darah kelahiran. Hanya domisilinya di Ponjong. Ini kami sampaikan pada bapak-bapak yang dari Kapanewon, Kecamatan Romonggo, enggak Bu Asih ini ke Tambak Romo juga sebagai tugas, tapi juga tilek kampung asli. Yang terhormat beliau Bapak Singgih Murtianto juga yang tidak asing lagi, beliau ini asli Tambak Romo, Putra Mahasiswa juga sekarang di Komisi D yang membidangi bidang pendidikan. Hingga tadi di transit ini ketemunya luar biasa. Hari ini ada Pak Sur Kaselayanan, ada Pak Komet, ada Bu Asih, ada Pak Singgih. Mudah-mudahan pendidikan yang ada di Tambak Romo secara umum khusus ke veteran ini nanti lebih maju. Yang terhormat beliau Bapak Kepala Desa Tambak Romo, ini juga sekaligus ke Sekretaris Yayasan Pembina Pendidikan Veteran. Kalau berjalan nanti akan disambungkan ke beliau Pak Dr. Andes Sudijan secara utuh tentang siapa atau pendiri kan keberadaan sama veteran. Yang terhormat Ibu Kepala Desa Basuan, Bu Sutini, ada yang mewakili? Ini 2-3 tahun ini obsesifnya tidak dari sana. Waktu itu dari Basuan seangkatannya Pak Mas Aris, ini juga banyak sekali. Ini beberapa tahun belum ada, mungkin karena ke tempat yang lain, tapi nanti saya yakin untuk bisa bergabung. Yang terhormat Bapak Kepala Desa Ngandong Pak Eko, ini juga mitra kami dalam apapun. Apik ya Pak Eko, elek ya Pak Eko. Nggih Pak Eko nggih. Wah elek ngono ya separa. Iki ngene kepiye Pak Eko, rampungnya kepiye?
Ini apa ya ketemu Pak Iko. Itulah yang namanya kita dengan jadi ngarep itu kan sampah. Gitu. Yang terhormat Bapak Kepala Desa Sawan Pak Parto, ya pangapunten kami kemarin Bulungan putranya belum berhasil Pak. Ini di 2 tahun yang lalu kami belum berhasil, tetapi saya yakin nanti kita optimis dari data-data kami nanti untuk bisa. Karena dari Bapak Kepala Desa Kucung yang dalam hari ini juga diwakili oleh Mas Tarto, ini alumni juga yang setara kedinasannya sebagai sekretaris desa nih Mas Tarto. Ini alumni tahun 9192. Ini juga kerjasama dalam suka maupun duka. Tidak Pak Hari ini juga salah satu kegiatan kemarin kita Dewan Ambalan juga kita ada di Pasean, ini luar biasa. Yang terhormat Bapak Kepala SMP Pancasila yang di dalam ini diwakili oleh Pak Bowo, ini bibit murid kami juga, tapi informasi agak menyedihkan kemarin kelas 2 kosong Pak, tapi untuk kelas 1-nya ada. Ini 75% alumni SMP Pancasila bergabung dengan SMA UGI Veteran Pak. Tapi kemarin bagaimana? Kita juga mendalilkan bagaimana jangan sampai sekolah yang kecil ini semakin tertinggal. Nah, kita harapan itu. Kita belum berpikiran apapun nanti kita curahkan. Yang terhormat Bapak Kepala SMP 2 Iromoko, ini juga sumber utama murid kami Pak. Ini menjadi inspirasi. Yang terhormat Bapak Kepala SMA SMP 3 Satu Atap, kerjasamanya yang sangat luar biasa. Para alumni, Mas Aris ini selaku Kepala Subterminal Wonosari, ini kita undang sebagai alumni. Alumni hari ini yang hadir ada Mas Tarto, ada Pak Supri, ada Pak Saiman, ada Mas Aris, ada Pak Heru, ada Pak Hardi. Ini selaku Kepala SMP Taman Dewasa yang kemarin sebagai guru BK di SMA Veteran dengan kondisi tertentu dengan sangat keterpaksaan Pak Singgi, Pak Sudik dan Pak Rijen minta agar Pak Hardi untuk sekarang ngesui di SMP Taman Dewasa Tambak Romo, karena SMP Taman Dewasa juga menjadi bibit murid kami sehingga bareng-bareng SMP hidup, SMA hidup. Bapak Ibu tamu undangan yang tidak bisa saya sebut satu persatu yang saya hormati, sedikit kami menyampaikan terkait dengan sejarah singkat SMA UGI Veteran 3 Tambak Romo. SMA UGI Veteran 3 Tambak Romo berdiri pada tahun 1986 oleh tokoh-tokoh Desa Tambak Romo. Yang pertama adalah almarhum Bapak Satin Dirjo Puspito yang merupakan orang tua dari beliau Pak Agus Rianto, ini yang sebagai pendiri utama. Yang kedua Bapak Dr. Andes almarhum Dr. Andes Marsiono yang juga merupakan orang tua dari Bapak Sudik Doyoko dan juga Pak Singgi. Yang ketiga Bapak Sunarno yang merupakan juga masih tersambung dengan Pak Sur yang sekarang meskipun ada di Budian. Yang kelima, yang keempat Bapak almarhum Sumadi. Yang keenam Bapak Dr. Andes Wijan. Yang keenam Bapak Dr. Andes Gandum Partiman MM yang sekarang di DPR RI. Yang ketujuh Bapak Dr. Andes almarhum Dr. Andes Suwarno. Sehingga pendiri kami yang masih sugeng sekarang Bapak Sunarno, Pak Gandum dan Pak Ijan. Doa restu pada Bapak Ibu semuanya agar beliau tetap berikan sehat, kekuatan hingga masih membimbing kami. Karena tanpa beliau kami tidak bisa. Kami ini bahasa kasarnya guru tinggal melumbuhi kloso gemelar. Artinya perjuangan yang dilakukan sekarang ini tidak sebanding dengan yang dilakukan oleh tokoh-tokoh yang seperti dahulu. Sehingga kita tidak bisa bangga dengan kondisi tanpa ada beliau. Ini lagi mudah-mudahan beliau Bapak bertiga selalu diberikan kesehatan, kekuatan sehingga mampu membimbing kami.
Salah satu tujuan didirikan SMA IKIP Veteran 3 Tambak Romo pada tahun 90 adalah memberikan kesempatan pendidikan menengah bagi masyarakat wilayah desa Tambak Romo dan sekitarnya. Karena pada sebelum tahun itu Tambak Romo dan sekitar ini Tambak Romo harus ke SMA Muhammadiyah jalan kaki, Pucung, Pasean, Ngandong, Basuan. Ini juga harus ke Wonogiri, sehingga angka putus sekolahnya sangat tinggi. Sehingga para tokoh-tokoh waktu itu mendirikan SMA IKIP Veteran 3 Tambak Romo. Nah, ini kami bersamaan dengan tahun itu. Dengan penuh semangat para tokoh dan didukung oleh seluruh warga masyarakat desa Tambak Romo dan sekitarnya, SMA IKIP Veteran 3 Tambak Romo berdiri. Dan awal berdirinya ini menggunakan gedung SD Tambak Romo 3. Mungkin dari SD Tambak Romo 3 yang diwakili Mas Munir, ini dulunya kampus utama SMA IKIP Veteran berada di SD. Yang murid pertamanya adalah Pak Saiman dan Pak Supri, yang waktu itu ujiannya gabung di SMA Negeri Karangmojo. Jadi ijazahnya malah ijazah Karangmojo ya Pak Supri. Itu anak kami yang pertama. Di Karangmojo. Jadi masuk sore di ujiannya di SMA. 2 kali kalau tidak salah yang di Karangmojo. Di Karangmojo. Pada tahun 1988, kerja keras para tokoh dapat mendirikan gedung SMA IKIP Veteran. Ini lagi-lagi dengan kerelaan almarhum Bapak Satip untuk mengikhlaskan sebidang tanah digunakan untuk bangunan. Ini jasa dari yang pertama sebagai dewan pendiri, yang kedua almarhum Pak Satip ini juga selaku merelakan sebidang tanah yang di bawah ini untuk dibangun, digunakan untuk kepentingan masyarakat Tambak Romo dan sekitarnya. Luar biasa jasa beliau. Di tahun 1998 kerja keras para tokoh mendirikan gedung sekolah dengan memberikan bidang tanah tadi. Dibangun dengan material dan tenaga swadaya. Jadi bangunan kami yang direpit ini dibangun dengan baik tenaga maupun materialnya dengan swadaya. Sekarang ini masih ada meubiler yang tertuliskan RT, meja yang bertuliskan RW, karena cerita dari Pak Tijan itu meubiler itu urunan sedesa Tambak Romo. Ini lagi-lagi kerja keras para tokoh-tokoh, ada Pak utamanya Mbak Satip yang waktu itu dengan gaya dan pola kepemimpinannya bisa merekrut, bisa memberikan bujuk rayu sehingga masyarakat, termasuk mungkin Pak Supri, Pak Saiman itu dulu SPP ini membawa usuk. Nah itu karena untuk mendirikan bangunan SMA Veteran itu karena perjalanan dan perjuangan yang panjang. Akhirnya pada tahun 2025 SMA IKIP Veteran 3 Tambak Romo mendapatkan dana revitalisasi APBN sebesar 1.043 juta rupiah yang merupakan kebijakan dari program Bapak Presiden Prabowo Subianto. Dari total dana itu ada 4 peruntukan. Yang pertama 4 ruang kelas, rehab ruang kelas, 1 ruang lab, dan 1 unit gedung administrasi. Jadi untuk yang lain ini nanti untuk pengembangan, sebenarnya hanya digunakan untuk itu. Yang itu kita kerjakan, alhamdulillah bisa selesai sesuai dengan target 3 bulan bisa selesai. Dan alhamdulillah juga sampai hari ini kami secara administrasi sudah melengkapi. Mudah-mudahan doa pangestu Bapak Ibu secara pemeriksaan nanti kita tidak ditemukan dan kita bisa gunakan sebagai sarana pembelajaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Bapak dan Ibu, sebelum kami menyampaikan sedikit sambutan, sebenarnya saya tidak dengar tadi karena pembawa acara menyampaikan dengan bahasa Jawa. Nah, kalau itu bukan sakit bahasa Jawa, terus mulai kalau deg-degan. Yang kami hormati Bapak Kepala SMA IKIP Veteran Tambak Romo, sahabat saya Bapak Sugiarto. Ini benar sahabat beberapa tahun yang lalu Pak, ini bersama-sama dalam musyawarah kerja guru dan juga sahabat-sahabat yang lain
yang kami hormati itu anggota Komisi D DPRD Gunung Kidul Bapak Singgih, alhamdulillah Pak SMA Iki Veteran Tambak Roda. Yang kami hormati Ibu Penewu, Ibu Asih. Yang kami hormati Bapak dan Ibu Kepala Desa di Kabupaten Purworejo, Tambak dan sekitarnya, termasuk di Elokoko. Yang kami hormati Ketua Yayasan Ibu Veteran. Yang kami hormati Bapak Ibu alumni, Bapak Ibu pengawas, serta teman kami dari seksi layanan Mas Aris, dan yang saya banggakan Bapak dan Ibu guru SMA IKIP Veteran 3 Tambak. Pertama, perlu kami sampaikan permohonan pamit dari Bapak Kepala Balai Bapak Wasidi yang pada hari ini terpaksa tidak dapat menghadiri kegiatan ini karena ada undangan mendadak dari kepantian. Dan Nikom dan Sakit Nikom mewakilkan Ibu Arifun Wasidi meminta kami untuk mewakili. Mudah-mudahan kehadiran kami tidak menjadikan kekecewaan kepada Ibu dan tidak mengurangi rasa hormat kepada Bapak sekalian. Dan alhamdulillah dengan undangan ini betul Bapak sekalian, saya sekaligus tilik silaturahmi ke sini, tetapi juga sekaligus saya menengok kembali karena di sini ada keluarga saya yang mendapatkan priayi dari sini. Jadi beli keluarga kepencut kalian priayi mriki. Ya maki priayi mriki menika gagah-gagah ajeng ganteng-ganteng. Dikdoyo pinanggihipun wonten Wonosari lajeng buli kula kepencut. Dilalah keluarga beli menika wonten 8 nggih sing paling cantik menika nggih buli kula menika ingkang wonten Tambak Romo niki. Alhamdulillah putra-putranipun sampun wonten Jogja sedaya. Namun tadi saya bisa melihat ke kiri, oh itu tempat beli saya dulu. Terus Bapak sekalian, estu ada ikatan batin juga saya dengan Tambak Romo ini. Selanjutnya Bapak sekalian, alhamdulillah dengan adanya program revitalisasi dari Kementerian Pendidikan ini, IKIP Veteran, SMA IKIP Veteran bisa mendapatkan salah satu bantuan dan cukup besar 1,043 miliar ya Pak Di. Dan alhamdulillah sudah selesai, dan kami berharap bahwa dengan adanya revitalisasi ini, pembangunan ini, semangat sesuai dengan jargonnya di sini, semangat teman-teman di SMA IKIP Veteran ini dan juga para siswa semakin meningkat. Kalau kita melihat sejarahnya memang luar biasa. Matur nuwun Bapak Ibu tokoh masyarakat yang telah begitu luar biasa membangun sekolah ini, semoga menjadi amal jariah. Kita tahu ketika perjalanan tadi dari Wonosari ke sini saja sudah kalau mau sekolah ke Pojok tentu perjalanannya cukup jauh, dan Bapak dari pihak Dadasi ini telah mempunyai inisiatif untuk berpartisipasi. Ketika negara belum bisa hadir, Bapak dan Ibu sudah hadir, dan ternyata alumninya sekarang bisa mengabdi di masyarakat, di negara dengan sangat baik. Mudah-mudahan SMA IKIP Veteran ini tetap berlanjut, dan mengapa sarana prasarana itu jadi satu perhatian, karena memang salah satu hasil survei tentang SPM, standar nasional pendidikan, itu kondisi yang paling memprihatinkan di bidang pendidikan itu ya sarana prasarana. Sarana yang sangat penting. Beberapa sekolah itu dibangun sudah puluhan tahun yang lalu, dibangun tahun 1984, tetapi belum bisa dilakukan perbaikan. Kalau kita mengandalkan APBD, kita akan menunggu berapa tahun lagi. Tidak ada cara lain kecuali pemerintah pusat turun tangan dengan APBD. Dan tadi Pak Sediarto menyampaikan bahwa
di sini masih ada kekurangan toilet, ya saya kira bisa segera diusulkan lagi untuk tidak hanya toiletnya, yang lain yang memang harus dilihat kita diusulkan. Saya bayangkan tadi dengan satu toilet untuk 125 itu seperti kalau kita naik haji. Ketika kita di Arafah atau di Mina itu kita tiap pagi antri, kalau 125 nanti antri istirahatnya selesai belum selesai antri. Alhamdulillah, monggo nanti untuk toilet di dalam sekarang ini. Bapak dan Ibu, tokoh masyarakat sekitar khususnya, mohon tetap dukungan Ibu kepada sekolah ini agar sekolah ini bisa terus eksis dan berkembang. Dan dengan adanya gedung yang baru, peralatan yang baru, mudah-mudahan semakin berkembang. Selanjutnya Bapak sekalian, untuk usulan-usulan yang ke depan, monggo sekolah aktif untuk menyampaikan usulan tersebut agar perkembangan SMA IKIP Veteran ini tidak berhenti sampai di sini, tetapi berlanjut terus-menerus. Selanjutnya Bapak sekalian, mungkin dalam kami melayani masyarakat itu masih banyak kekurangan. Kami mohon maaf, tetapi jelas kerjasama kami harapkan agar pengembangan pendidikan di wilayah Tambak Rono khususnya melalui SMA IKIP Veteran ini bisa berjalan dengan lancar. Kiranya itu yang dapat kami sampaikan, dan kami berharap bangunan yang sudah ada dimanfaatkan seoptimal mungkin. Yang paling penting juga pemeliharaanipun. Biasanipun setelah dibangun, kemudian pemeliharaannya agak sedikit terabaikan. Alhamdulillah, monggo Pak Sugiarto dan tim pemeliharaannya juga dijaga. Dan tadi berkaitan dengan kasus-kasus yang disampaikan tadi, memang saya agak sedikit terkejut gitu, karena baru kali ini saya mendengar ada kasus-kasus semacam itu. Tetapi karena memang saya rasakan sendiri, kita ini kan tidak memerlukan AC di sini, tidak memerlukan AC, sehingga ternyata saya saja udah kedinginan sekarang ini, apalagi kalau nanti sudah sore gitu. Karena itu pengawasan dari masyarakat khususnya Pulau Suwon supados kejadian yang disampaikan Pak Sugiarto itu bisa mungkin tidak lagi terulang dan tidak terjadi lagi di sini. Dengan semangat gedung yang baru, semangat baru, mudah-mudahan prestasi SMA IKIP Veteran Tambak Rono ini meningkat. Makatan kemawon, mohon maaf atas segala kekurangan. Semoga Allah memberkati pertemuan ini, kemudian memberikan itu terhadap apa yang kita lakukan dan berkah bagi seluruh masyarakat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keatur dengan kembali awet atur saking dengan pun Bapak Kepala Pendidikan ingkang atur kita dipun sarekan dengan Guru Suryanto PDN, yang mana beliau selalu wanti-wanti sebatas adanya perawatan. Mugi-mugi sama kita pihak pengelola sakit perawat Bapak Ibu SMA IKIP Veteran Tambak Rono dan punika sampun usia ke 40 tahun kurang 77 hari. Sehingga beberapa punika pikantuk rehabilitasi kangge pembangunan gedung SMA IKIP Veteran Tambak Rono dipun aturaken yang lumebet sambutan ingkang kula kalih menika sambutan saking Panelu Akadewi Kunjung. Atur menipun Ibu Asitulawati SPD MSI Kasunagan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Minta maaf anggota DPRD Kabupaten Kidul. Kebetulan beliau ini asli dari Tambak Rono.
Ya, kami ucapkan selamat atas terselesaikannya revitalisasi ini. Semoga SMA IKIP Veteran 3 Tambak Romo ini ke depan semakin meningkat prestasinya. Kita bersuara bersama bahwa sudah menghasilkan alumni-alumni yang luar biasa yang hari ini sebagian dapat rawuh katanya. Semoga tadi telah disampaikan juga dari pendidikan, ini bukan sekedar selesai membangun, tapi bagaimana ini nanti bisa bermanfaat secara optimal dan tentunya pemeliharaannya, keamanannya yang membutuhkan dukungan dari seluruh pihak yang hari ini telah dihadirkan oleh Pak Kepala J. Matur nuwun sangat. Berarti ini bukan sekedar bersemen, tapi ada upaya untuk membangun sinergi. Kebetulan ini di wilayah perbatasan. Tadi sebelum ke ruangan ini kita sempat berbincang-bincang, ada beberapa permasalahan yang sebenarnya kalau SMA itu kan kewenangannya dari provinsi, dalam hal ini DIY, tapi kami sepakat dan siap gitu karena di keberadaan SMA ini juga sangat bermanfaat sekali bagi Kabupaten Gunung Kidul, bahkan bukan Kabupaten Gunung Kidul juga, dari Kabupaten Wonogiri juga nih. Dan permasalahan itu sebenarnya meskipun ini adalah sektor pendidikan, beberapa permasalahan terkait dengan sektor-sektor lain yang di luar pendidikan, yang itu juga merupakan kewenangan, ada bagian dari kewenangan kita semua yang ada di sini, yang kita tentunya tidak boleh abai terhadap hal tersebut. Kita ada perjanjian kerjasama Pak, antara Pacitan, Gunung Kidul, dan Wonogiri terkait beberapa bidang. Kalau pendidikan tentunya sesuai dengan kewenangan. Kemudian tadi ada permasalahan-permasalahan yang muncul yang akan berdampak juga terhadap masalah pendidikan, yaitu nanti kaitannya dengan ranting, masalah kesehatan dan sebagainya, itu kita ada PKS-nya. Sehingga kita hari ini itu semacam pengingat bagi Pak Kepala Sekolah, sehingga kita nanti bisa saling bersinergi. Permasalahan-permasalahan yang tadi diutarakan antara lain anak tidak sekolah itu yang disebabkan, ada yang memang belum pernah bersekolah, ada yang putus sekolah, ada yang lulus tidak melanjutkan, dan ini merupakan menampung dari SMP sekitar itu ya Pak ini. Dan ketika sudah berhenti di tingkat SMP, otomatis atau mungkin sudah SMA berhenti yang disebabkan oleh beberapa tadi itu akan menambah jumlah anak tidak sekolah yang ada di Kabupaten Gunung Kidul maupun Wonogiri. Sebagaimana kita ketahui bahwa meskipun ini adalah kewenangan DIY, kita sepakat untuk bersinergi mengingat visi misi tujuan sasaran, dan salah satu yang sangat relevan dengan ini adalah indeks pembangunan manusia. Itu merupakan indikator kinerja utama bupati yang harus kita semboyan bersama. Kita IPM itu kan ada 3 dimensi. Kita fokuskan dimensi yang pengetahuan, yaitu kaitannya dengan HRS dan RLS. IPM kita di Kabupaten Gunung Kidul itu untuk 2025 73,13. Ini kategorinya sudah sangat tinggi untuk nasional. Tetapi ukuran DIY kita terendah. Begitupun dengan HLS dan RLS, kita itu masih terendah se-DIY. Dengan adanya sarkas pendidikan yaitu SMA veteran ini, harapannya meningkatkan partisipasi sekolah dan mengurangi angka tidak sekolah. Yang kita dapat di Gunung Kidul ini masih cukup tinggi, dan di Kapanewon Ponjong ini juga masih sekitar 51. Ada beberapa di sekitar Sawahan dan Tambak Romo, yang sebabnya antara lain karena ekonomi dan karena kesehatan itu disabilitas. Nah ini masing-masing anak tidak sekolah itu kan sudah ada aplikasinya untuk ibu, dan dari Kaluran itu setiap saat harus memverifikasi itu sebabnya apa. Karena angka itu tidak akan berarti ketika tidak diintervensi sesuai dengan permasalahannya. Kebijakan itu tidak pernah benar ketika tidak diawali dari permasalahan masalah yang benar. Anak tidak sekolah tadi, yang dari diskusi pendek tadi aja, setiap anak memiliki masalah sendiri-sendiri. Yang ini butuh komitmen kita untuk nyemuyung bagaimana mengatasi hal-hal seperti ini. Kemudian untuk RLS sendiri kita juga masih di angka 7,64 untuk Kabupaten Gunung Kidul. Nah, ini RLS itu kan usia yang dibutuhkan penduduk 25 tahun ke atas untuk bersekolah. Nah, di angka 7,64 ini kan berarti masih rata-rata SMP. Meskipun itu PR-nya kan yang 25 tahun ke atas mungkin ya.
tetapi kita akan memutus rantai itu ketika partisipasinya itu bisa optimal, ketika putus sekolahnya itu benar-benar nol, itu otomatis makin lambat laun RLS ini juga makin meningkat. Meskipun juga terkenalnya Gunung Kidul itu kan merantau Bapak, jadi SDM yang Gunung Kidul itu benar-benar sebenarnya, dan mungkin maaf di sini juga ada Wonogiri ya, di wilayah sekitar kita ini sebenarnya SDM-nya bisa diuji ya. Ketika keluar itu bisa bersaing, banyak pejabat-pejabat atau orang-orang besar yang berasal dari Gunung Kidul, bahkan dari Tambak Romo banyak yang jadi orang. Tetapi ketika sudah berhasil itu pindah penduduk, ya sehingga menjadi IPM-nya daerah lain. Nah, ya seperti itu kira-kira. Jadi bagaimana kita meningkatkan lapangan kerja sehingga orang itu nanti bisa lebih tinggal untuk membangun wilayahnya. Ini beberapa yang mungkin dapat kita sinergikan. Lepas dari itu semua, masalah sarana prasarana ini kan adalah akses. Di sini fondasinya sudah sangat kuat nih, karena ini dibangun kalau dari ceritanya tadi berangkat dari kesadaran. Berarti sebenarnya kesadaran masyarakat terkait pendidikan itu dan dari dulu itu sudah tinggi. Tinggal bagaimana kita meneruskan itu dan memperkuat dari fondasi yang sebenarnya sudah kuat. Monggo nanti dari berbagai elemen kami siap untuk bersinergi, utamanya untuk meningkatkan SDM dan melalui bagaimana mengoptimalkan pelayanan di SMA veteran IKIP veteran 3 Yogyakarta ini berarti yang ditambah Romo ini. Itu beberapa yang dapat kami aturkan. Sekali lagi kami ucapkan selamat atas terbangunnya atau selesainya revitalisasi ini sehingga dapat bermanfaat secara optimal, dan beberapa permasalahan tadi seperti tadi kan ada disabilitas ya, mungkin nanti perlu ada intervensi bagaimana ini biar tertangani sehingga angka putus sekolah itu berkurang. Kemudian tadi ada beberapa yang kaitannya pernikahan usia anak di Kapanewon Pojok sendiri ini kan sudah menurun ya, dari sekian tahun 2023 terakhir di tahun 2025 ini ada 8 menurun, tapi kami rasa itu cukup tinggi dan potensinya dengan HP sekarang biar bocah lagi seger-seger gitu ya, dan sing begitu tuh orang kami itu sangat apa gitu ya. Ini PS kita bersama Bapak, dan ini bukan hanya lah kalau tadi bocah, nah orang bocah malah kepikiran Pak, nah bocah itu ada orang kepikiran gitu ya, sehingga ya terjadi kehamilan di usia anak di bawah 19 tahun. Nah ini bukan hanya terjadi di penduduk Gunung Kidul, tetapi juga ada di Wonogiri. Kita ada PKS itu, mari nanti kita bersinergi untuk meminimalisir. Nanti kita bisa bekerja sama dengan KUA, dari Puskesmas dan sebagainya. Serta ini Pak Ibu, efeknya itu kan nanti bukan hanya angka pendidikan yang rendah, tetapi stunting. Tadi ngobrol-ngobrol dengan Pak Kepala Sekolah, ketika bukan hanya usia kurang ya, tapi ketika usia kurang, usia sekolah ketika hamil itu kan kehamilan tidak dipersiapkan, sehingga generasi yang dihasilkan pun juga salah satu dampaknya antara lain stunting dan faktor-faktor lain yang akan berpengaruh tentang hal itu. Intinya ke kualitas SDM. Terima kasih sekali, ini bagian dari belanja masalah yang diamanahkan Bupati Pak. Setiap ketemu itu yuk belanja masalah untuk tidak hanya sekedar dihimpun menjadi masalah, tetapi tidak lanjut hari ini tuh harus nanti ada konkretnya itu yang akan kita bawa sesuai dengan aranahnya dan kewenangannya masing-masing. Mungkin demikian yang dapat kami aturkan. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Diaturkan terima kasih kantor Ibu Panewu Ibu Asri dari Wahyuni. Luar biasa, hebat sekali Ibu sebagai seorang Panewu, namun karakter akhlaknya lebih baik guru, memikirkan tentang pendidikan. Matur nuwun Ibu. Ingkang salehipun kula sambutan ingkang angka 3 niki saking Yayasan Veteran Yogyakarta. Iqbal katur teman-teman panjenenganipun Bapak Dr. Ade Sudijan Wekdal Sokakinan Kasenangan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
70 bisa bersama dengan Bapak Ibu semuanya. Dan saya dari Yayasan IKIP Veteran Jakarta, sebelum berbicara lebih jauh, nanti kami akan bicara dari awal karena saya pelaku sejarah baik di SMA Veteran utamanya, di SD Tambak 3 dan di Taman Dewasa. Usia saya yang 70 ini saya gunakan untuk mengabdi di Taman Dewasa 39 tahun, di SD 40 tahun, di SMA Veteran 31 tahun. Sekarang purna, alhamdulillah, mulai 2013 belum purna, sudah ditarik ikut di Wisma Kapanewon Bonjong, sehingga sampai sekarang kami belum pasif. Kami membaca literatur orang-orang pintar. Kalau kamu ingin awet sehat dan kuat, banyaklah aktivitas di masa tua. Di samping itu saya masih memelihara 28 ekor kambing, tadinya 60. Isih paling ngarep nembongkok pitung. Sehabis saya dari kerja. Nah ini yang terhormat Bapak Ibu dari manajemen, baik Pak Sun, yang kebetulan bukan salah seperti kakak kandungnya sendiri juga Pak Karno. Kemudian Bapak Ibu pengawas, Pak Komet, Yusri yang selalu memantau ke sini, saya juga sering mengikuti. Terlebih nanti kepada Bapak Ibu Kepala Sekolah terdekat, baik di wilayah Ponjong maupun di Romoko, yang kami hormati. Terlebih lagi kepada Bapak Ibu Lurah, yang nanti awal akan kami ceritakan. Sebelumnya kami mintakan pamit kepada Pak Gandung, karena kebetulan hari ini Ketua Yayasan kita itu Pak Gandung Martina MM, yang notabene sebagai DPR dan MPR RI, sekarang ada kegiatan di Jakarta, nggak bisa hadir di sini. Tapi selama revitalisasi, beliau berkunjung 2 kali melihat perkembangan pembangunan di SMA ini. Yang pertama, setelah mencapai sekitar 75%, yang kedua setelah 100%. Sebetulnya hari ini kami aturi, tapi nggak bisa. Beliau ngendikos cukup mulai. Dan di SMA Veteran Yogyakarta ada 3 SMA Veteran sebenarnya. Yang pertama itu di Bambang Puro Bantul yang sekarang dinegerikan, kemudian di Bimo Martani Sleman sekarang masih, yang ketiga di Gunung Kidul di Tambak Tua ini. Berdiri pada tahun 1986. Pada waktu itu saya ikut berkecimpung dari proses pengajuan panjenengan. Kabut pun Bapak Kepala Bali Dikmen rumah Pak Wonten ing Paman. Ingkang samangke pun kami pun Bapak Kepala Sekolah Bapak Sugiarto SPDFR, Ketua Yayasan Bapak Dr. Sugijan, Paneru Penjung Ibu Asri Wahyuni, Kepala Desa Tambak Roko Bapak Sudipto, Kepala Desa Pasean Bapak Suparyo, Kepala Desa Basuan Ibu Sutini, Kepala Desa Pudung Bapak Asari, Kepala Desa Nandong Bapak Eko Supriyanto. Andinipun kan berani kucing kumatu
berikutnya badhe nglaksanaken lumampaing pemilihan kita. 1, 2, 3. Sini aja Pak. Pengecekan uang rekrutasi. Jadi ini kalau tingkat kerusakan itu kan lebih dari 60% kerusakan. Tapi kerusakan dari negatif. Kerusakan itu maksimal. Baca yayasan itu salah lagi kita berarti yayasan itu mintanya bingkai, padahal artinya kue. Regane niku. Tapi ya alhamdulillah bisa. Nah, kalau yang kalau yang pastinya, jadi kami sih barangnya itu masih ini pengembangan kecamatan. Kalau pagar belakang itu, cara yang pagar belakang belum. Iya, sudah. Tapi aturan tadi Bu, berapa persen ya? Pak Kurang ada saja juga langsung ya, Pak Kurang ya. Terima kasih. Bebas.
Aku kepala balai tetap di tempat uti bapak kepala sekolah. Hadir bapak-bapak kepala desa, ibu Panewu, dan bapak DPR. Tapi tetangga toleransi kok saya. Semoga bapak kepala desa untuk bersama ini diberikan Pak. Pak David. Gaya bebas, gaya bebas, gaya bebas, gaya bebasnya bu, gaya bebasnya. Selanjutnya untuk Bapak Ibu guru karyawan yayasan dan alumni. Sekali nih tambah, kamu kan bapak Pak. Iya, bareng. Bisa pusat ini Pak. Bapak Ibu guru, Akhirnya monggo Bapak Ibu karyawan mesti tergantung. Monggo Bapak Aris monggo alumni kajian. Video Ganti foto berkatu. Saya Suprianto, alumni pertama SMA Veteran Tambah Romo, dengan adanya peresmian gedung revitalisasi SMA Veteran yang baru ini, kami berharap semoga SMA Veteran Tambah Romo terus berkembang dan tetap jaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aris Farwanto, alumni IKIP Veteran 3 Tambah Romo tahun 2000. Saya bangga dengan IKIP Veteran 3 yang mana hari ini peresmian pembangunan gedung SMA IKIP Veteran 3 Tambak Romo yang dibiayai anggaran APBN. Terima kasih dengan terbangunnya sekolah yang sangat megah, semoga sangat bermanfaat, berguna bagi generasi penerus SMA IKIP Veteran 3 Tambak Romo. Tentunya tetap jaya, tetap sehat, dan bermanfaat buat anak dan didik adik-adik kami. Terima kasih. Semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami mewakili dari pengurus yayasan IKIP Veteran Yogyakarta, pertama mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam proses usulan sampai pada pelaksanaan revitalisasi atau rehabilitasi veteran ini, yang tentunya mendapatkan anggaran 1 miliar lebih. Dan dari tahun berdirinya tahun 1988-89 bangunan SMA ini didirikan, sekarang mendapatkan rehab yang pertama ini mudah-mudahan bermanfaat dan bisa berfungsi bermanfaat untuk minimal 50 tahun ke depan, sehingga dari tahun ke tahun dari para pendiri baik seperti Pak Sote almarhum, Pak Marsio almarhum, Pak Warno almarhum, Pak Gandung Pakunan,
Pak Sunarno dan Hasan Sudirjo dan Pak Sumati Almarhum yang selama ini merintis sejak awal sampai sekarang sudah bermanfaat dengan baik, terbukti sudah bisa meluluskan 2.150 siswa. Sekali lagi sudah meluluskan 2.150 siswa dan tersebar dari Sabang sampai Merauke, dan banyak yang bisa hadir berkunjung SMA ini sambil nostalgia dan mengenang kembali di masa-masa waktu sekolah. Semoga Bapak Ibu kepala sekolah dan Bapak Ibu Dewan Guru bisa melanjutkan para pendiri dan para pendamping Antun sehingga bisa bermanfaat untuk masyarakat depannya dan bisa berguna untuk kawasan Tambak Lomo, Bonjong dan Wirongoko Wonogiri pada umumnya. Terima kasih sekali lagi kami ucapkan kepada semua pihak, utamanya pada lembaga pendidikan, Mendikmen dan kepada Mas Umur yang ada di pusat bisa membantu melancarkan usulan bangunan ini. Terima kasih, segala kurang mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.